kaum intelektual sekalian. Wah, gila 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 gila. Ternyata ada yang lebih menegangkan dari perang Amerika versus Iran. Jadi guys, baru-baru ini Ukraina membombardir Rusia. Wow, gila. Ukraina itu negara yang sangat-sangat kecil sekali, tapi berhasil membombardir Rusia. Menggunakan apa? Menggunakan drone ternyata. Drone kamikaze. Wow. Bayangkan Rusia dibombardir oleh negara kecil bernama Ukraina yang presidennya sering dikata-katain pelawak. Walaupun presidennya dikata-katain pelawak, namun nyalinya bukan kaleng-kaleng guys. Bayangkan membombardir kilang minyak terbesar di Rusia. Wow. Gila, 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 gila. Luar biasa. Namun anehnya warga Konoha itu lebih berpihak pada Rusia. Ya, padahal yang korban itu adalah Ukraina. Jadi banyak tuh warga Konoha berpihak pada Rusia. Padahal yang korban itu adalah Ukraina. Ya, data mengatakan seperti itu. Bahkan yang paling banyak korban itu adalah Rusia. Sementara yang paling nyerang duluan itu Rusia. Jadi nyerang duluan tapi banyak korban gitu. Ini ada semacam keanehan. Kenapa bisa seperti itu? Padahal beda dengan Amerika dengan Iran. Amerika dan Iran itu yang nyerang duluan siapa? Ya, yang nyerang duluan itu Amerika. Apakah korbannya banyak Amerika? Enggak. Jadi ini sesuatu hal yang sangat misteri menurut saya pribadi ya. Kenapa banyak pasukan Rusia meninggal padahal mereka yang menyerang duluan? Apakah Ukraina itu dibantu oleh NATO? Apakah Ukraina itu dibantu oleh Amerika? Apakah Ukraina itu dibantu oleh negara-negara lain? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi menurut saya pribadi ini menarik untuk kita bahas ya. Kok bisa ya negara sekecil Ukraina bisa memporak-porandakan Rusia? Kenapa Rusia makin hari makin lemah ya? Kalau saya perhatikan Rusia itu makin lemah. Bahkan Putin pernah mengatakan sama Donald Trump, ya, gue bisa bantu Amerika kalau lu mau, kata Putin. Lalu Donald Trump mengatakan, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Urusin aja tuh Ukraina. Ya, nggak usah. Ya, kita nggak butuh bantuan kok, kata Amerika. Ya, Donald Trump mengatakan seperti itu. Langsung ditelepon oleh Putin. Ya, yang mengatakan seperti ini bukan saya guys, Donald Trump ya. Jadi ya ternyata ya kalau saya perhatikan itu ya ini sangat unik sekali ya. Bayangkan negara sekecil Ukraina membombardir Rusia. Dari mana asal muasal ledakan tersebut? Ledakan tersebut itu bersumber dari drone. Jadi ternyata Ukraina itu memproduksi drone, guys. Drone yang sangat-sangat murah sekali. Ya mirip-mirip seperti drone yang digunakan untuk kamera gitu ya. Ya, mirip-mirip seperti itu ya. Didesain untuk kamikaze gitu ya. Langsung menghancurkan sekali pakai gitu. Ya, ini sangat luar biasa. Kok bisa lepas gitu? Kenapa pertahanan Rusia itu begitu rapuhnya gitu? Kenapa Rusia itu ya mirip-mirip seperti Iran sekarang ini ya? Saking rapuhnya drone bisa berkeliaran gitu. Kenapa gitu? Jadi ternyata alasannya itu Ukraina itu mendesain drone mereka itu seefektif mungkin. Bayangkan ya drone buatan Ukraina ini bisa berjalan sampai ribuan kilometer, bayangkan. Ribuan kilometer cuy. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Ribuan kilometer tanpa kehabisan bensin. enggak, bercanda. Ya, drone itu kan nggak pakai bensin ya, pakai baterai. Tanpa kehabisan baterai. Ribuan kilometer coy. Dan anehnya lagi ya, drone ini diterbangkan dengan sangat rendah dan pada malam hari gitu ya. Ya, diterbangkan pada malam hari. Sehingga susah dihalau oleh keamanan daripada Rusia. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Bahkan ya kediaman Putin juga pernah tuh ya dibombardir oleh drone Ukraina. Ini sangat-sangat luar biasa. Hebat, luar biasa. Sebenarnya serba salah ya kalau saya perhatikan. Ya, Rusia dulu pernah gabung sama NATO kok ya. Maksudnya pengen gabung sama NATO. Ya, NATO nggak mau gitu ya. Karena Rusia itu dianggap ancaman gitu.
yang kemudian Ukraina gabung sama NATO gitu ya. Lalu Rusia merasa terancam gitu. Sebenarnya ini sebenarnya serba salah. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya benar-benar netral ya. Dari sudut pandang Rusia juga merasa bahwa mereka itu korban gitu ya. Ukraina juga seperti itu korban, sama seperti Iran. Iran juga seperti itu merasa korban ya. Amerika juga seperti itu merasa korban. Jadi ya saling merasa korban gitu. Tapi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kenapa sering terjadi perang sekarang ini ya? Nggak skala besar ya, tapi skala kecil gitu ya. Kenapa? Apa alasannya? Apakah yang dipengaruhi oleh perebutan wilayah? Ya, itu salah satunya. Perebutan wilayah. Jadi ternyata guys, semakin hari kita itu semakin memperebutkan sumber daya alam. Rusia memperebutkan sumber daya alam. Ukraina juga seperti itu ya. Ya itu faktor lain ya. Faktor utama memang karena ini ya, Ukraina itu diduga bergabung sama NATO sehingga Rusia merasa terancam gitu ya. Nanti tiba-tiba gue diserang gimana coba? Itu kata Rusia. Sehingga Rusia menyerang duluan. Jadi Rusia itu sebenarnya mengantisipasi serangan daripada Ukraina. Tapi ya apapun itu, kalau saya perhatikan, saya harus mengakui bahwa Ukraina itu luar biasa. Ya walaupun negara kecil. Negara yang dibantu negara NATO dan negara-negara Eropa itu biasanya berhasil guys. Saya nggak tahu kenapa ya. Sejauh ini berhasil gitu ya. Yang dibantu oleh NATO itu seperti itu. Menurut keyakinan saya, Ukraina ini bisa menang karena dipengaruhi oleh NATO. Ya, kemudian mereka juga dibantu dengan senjata gitu ya. Ya menggunakan drone gitu. Itu kan juga sesuatu hal yang luar biasa ya. Walaupun daerah atau wilayah Ukraina sekarang ini ya masih tetap ya Rusia yang menguasai sebagian ya. Ada sebagian sebenarnya yang sudah mulai berangsur-angsur dikuasai oleh Ukraina, tapi ya overall ya masih tetap dikuasai oleh Rusia. Tapi itu harganya mahal banget. Ada sekitar 1 juta orang yang korban gitu ya, yang hilang, yang tewas, yang luka, ya, ada 1 juta orang, orang Rusia. Sementara Ukraina cuman kurang lebih 500.000 orang gitu. Yang meninggal paling 200 ribuan gitu ya, sisanya luka-luka gitu. Jadi menurut saya pribadi ini prestasi buat Ukraina. Ya, walaupun Ukraina itu sering dikata-katain gitu ya. Di Ukraina itu masih banyak orang yang beragama Kristen Ortodok kok ya. Walaupun mereka malas gereja gitu ya. Ya tapi kalau saya perhatikan tuh ya tetap banyak juga yang percaya dengan Tuhan juga di Ukraina ya. Kok kemudian ya selain itu ya kalau saya perhatikan ya ternyata perang yang terjadi di seluruh dunia ini ya ada tujuannya gitu ya. Perebutan kekuasaan dan perebutan wilayah. Ya intinya perebutan wilayah. Ya banyak masalah yang ditimbulkan karena perebutan wilayah ternyata guys. Ukraina seperti itu. Iran juga seperti itu. Mereka juga perebutan kok yang berebutkan wilayah apa? Minyak ya. Mereka juga memperebutkan minyak kok ya. Ada deal-dealan kok di belakang itu semua ada ya. Sumber daya. Ukraina dan Rusia juga seperti itu ya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, kalau kita jeli banyaknya penyakit di zaman sekarang ini seperti misalnya COVID dan lain sebagainya gitu ya. Ada tuh ya banyak tuh ya. Kemudian ada flu ini, flu segala macam. Itu sebenarnya karena wilayah kita itu semakin hari itu semakin ini ya, semakin butuh tempat yang lebih luas lagi gitu ya. Kenapa kita bisa kena flu ayam, flu babi, ya, flu lain sebagainya gitu? Kenapa bisa seperti itu? Karena pemukiman. Jadi karena kita kekurangan lahan gitu ya, pemukiman warga. Ya kadang-kadang kita bermukim di tempat-tempat peternakan gitu ya. Kita dekat sama peternakan gitu. Karena apa? Karena wilayah ya. Jadi ya menurut keyakinan saya kapasitas manusia di bumi ini sudah melebihi kapasitas. Ya jumlahnya sudah melebihi kapasitas kalau saya perhatikan. Sehingga apa? Sehingga orang-orang itu berebut sumber daya, berebut wilayah gitu ya. Sudah mulai sempit gitu ya wilayahnya, sudah mulai berebut gitu ya. Karena apa? Karena ya dipengaruhi oleh itu, ya dipengaruhi oleh sumber daya semakin nipis dan tingkat kelahiran
sebenarnya nggak terlalu signifikan ya kelahirannya. Tapi menurut keyakinan saya kapasitas bumi itu sudah melebihi gitu ya. Ya, udah kebanyakan orang gitu ya. Jadi makanya banyak orang yang child free gitu ya. Kemudian ada juga yang hanya punya anak satu, dua, tiga orang. Menurut saya pribadi sangat bagus sekali untuk mengurangi populasi. Jadi karena kebanyakan populasi sehingga berebut wilayah terjadi perang. Jadi ini suatu kesatuan guys. Ini ada unsurnya gitu ya. Perebutan wilayah. Zaman dulu kan seperti itu juga kan, zaman purba ya. Tidak hanya perang sekarang ini, Iran, Amerika, kemudian uh, Ukraina dan uh, Rusia gitu. Ya, zaman dulu kan seperti itu kok ya kalau kita perhatikan. Zaman manusia purba berebut wilayah, perang antar suku gitu ya, antar kerajaan, bunuh-bunuhan gitu. Ya. Jadi ya kalau saya perhatikan tuh selalu yang diperebutkan itu wilayah. Manusia purba zaman dulu juga seperti itu ketika wilayah sudah mulai gersang, nggak ada makanan, ya nomaden misalnya nggak ada makanan, ya mereka perang gitu, ribut gitu ya. Diperparah dengan tradisi pertanian gitu. Ya, tradisi pertanian mengharuskan kita untuk apa? Untuk mempertahankan wilayah. Jadi adanya tentara itu karena kita mempertahankan wilayah. Sama seperti yang ada di Ukraina. Kenapa ada tentara Ukraina dan tentara Rusia? Untuk mempertahankan wilayah. Jadi ada hipotesa yang mengatakan sebenarnya kita itu, ya masyarakat dunia itu sebenarnya tidak didesain untuk bertani. Maksudnya kita tuh nggak didesain untuk stay di satu tempat. Harusnya kita itu nomaden gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita sudah, ya dari zaman manusia purba, ketika kita sudah berhenti untuk nomaden gitu ya, berpindah-pindah, maka terjadi yang namanya perebutan wilayah. Sehingga ada yang namanya tentara. Tentara itu kan menjaga wilayah kan. Ya kan? Sama ya fungsinya zaman dulu menjaga wilayah pertanian, sekarang menjaga wilayah nasionalis ya, negara gitu. Ya Rusia dan Ukraina dan tentara Iran juga seperti itu kok, menjaga wilayah gitu. Ya, jadi ini semua dipengaruhi oleh perebutan wilayah, perebutan sumber daya alam. Itu yang paling utama, sumber daya alam. Ya. Nah, apakah perang itu ada tujuannya atau tidak? Apakah Ukraina ini perang dengan Rusia itu ada tujuannya? Ada yang mengatakan bahwa perang ini nggak ada tujuannya. Menurut saya pribadi ada tujuannya, bukan berarti saya nyuruh perang ya. Karena kalau saya perhatikan itu negara yang maju itu rata-rata negara yang dulunya suka menjajah, suka perang. Jepang suka perang, kemudian persemakmuran suka perang gitu ya. Negara-negara Eropa suka perang, China suka perang gitu ya. Kenapa mereka suka perang? Apa alasannya? Jadi ini hipotesis saya. Kalau negara maju itu, ya kalau saya perhatikan tuh mereka tuh memperebutkan gitu ya. Negara maju itu suka berebut gitu ya. Jerman juga seperti itu, berebut gitu ya, berebut kekuasaan, siapa yang paling menguasai dunia. Apakah Konoha ada niat berebut? Nggak ada. Kita tuh nggak punya niat berebut. Kita itu niatnya follower gitu ya, mengikuti gitu ya. Mengikuti siapa? Ya mengikuti negara-negara lain. Kita tidak pernah berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita selalu mengikuti negara lain. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang mau menyimpulkan ya. Ya, saya tidak berpihak pada Ukraina dan Rusia juga ya. Ya menurut saya pribadi ini perebutan sumber daya lah gitu ya. Ya, it's all about sumber daya alam. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat
cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.